Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yusrifas su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad Rasulullah ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فإنه أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما خير الناس وما شر الناس يا رسول الله؟ فقال خير الناس من طول عمره وحسن عمله وشر الناس من طول عمره وساء عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa kalimat syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempurnaan nikmat yang Allah limpahkan hari ini kepada kita. Tidak diberikan kepada orang yang lalai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kenikmatan tersebut Allah permudah langkah kaki kita, Allah ringankan ayunan tangan kita untuk datang ke rumah Allah yang dicintai oleh Allah dan kepada hamba Allah yang dirindukan selalu oleh Allah. Untuk apa? Bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hamba Allah yang selalu menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah untuk meraih ridha Allah, dan mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana rahmat Allah selalu tercurah kepada beliau hatta yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berjalan di atas sunnahnya hatta yaumil akhir. Mudah-mudahan kelak kita di surga bersama beliau insyaallah. Amin. Al-mukarram al-muhtaramin, para seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, dan para alim ulama, para asatizah asatizah dan pengurus masyarakat yang ada di lingkungan ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan hari ini Allah ampunkan dosa kita dan duduk kita ketika kembali nanti ke hariban ke tempat tinggal kita tidak Allah sisakan satu pun dosa bagi kita. Mudah-mudahan kembali kita kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Bercerita perkara umur, Allahu Akbar.
Ini adalah suatu kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Fakir paparkan tadi, perkara umur adalah ditanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma khairun nas ya Rasulullah wa ma syarrun nas?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah dan apakah manusia itu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana manusia itu terburuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tula umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia ketika diberikan kenikmatan umur panjang oleh Allah, maka amal-amal ibadahnya, seluruh peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hamba Allah diberikan kenikmatan umur oleh Allah, tapi dia pergunakan untuk ingkar kepada Allah, wa sa'a amaluhu, amal-amal perbuatannya buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang merugi. Ya, umur itu diibaratkan bagaikan batu es, Pak. Ya, bagaikan batu es, dipakai mau nggak dipakai habis. Perjalanan hidup kita mulai dari kelahiran, mulai dari rahim sampai ke alam dunia dan akan kembali ke alam akhirat. Maka jadikan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan umur kita yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini pertanyaan terbesar nanti. Ya, ketika kita kembali kepada Allah, ke akhirat kelak yang kita imani, di luar orang-orang lain mengimani perkara tersebut. Kita mengimani adanya akhirat. Ketika kembali nanti ke akhirat kelak, akan Allah pertanyakan kepada kita tentang apa? Umurmu untuk apa dihabiskan? Pasti akan ditanyakan, karena ini satu kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir, Pak, suaranya agak serak-serak basah. Bukan kurang minum ya, Pak? Ya, udah 8 hari, pulangnya jam 1, setengah 2 ya, hidupnya bareng siapa? Habaib semua. Masya Allah. Ya. Jadi bagaimana kita memanai perjalanan umur kita agar kita selalu muhasabah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Jauzi rahimahullah itu menyampaikan kepada kita 5 perkara perjalanan kehidupan kita di dunia. Ketika dilahirkan ke dunia, untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, karena ada sebelum kita, yang menciptakan kita adalah Allah, dan ada kewajiban kita ketika kita dihadirkan dunia, yaitu illa liya'budun. Tidak ada yang lain. Ya, hanya mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, dan seluruh perkara kita adalah Allah. Setelah itu kita pasti kembali. Ya, setelah dunia kemana engkau akan pergi? Yaitu ke akhirat. 3 pertanyaan terbesar ini, yaitu dicakup di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka Imam Jauzi membagi tentang perjalanan kehidupan kita di dalam 5 perkara. Yang pertama kita dibagi oleh Imam Jauzi, yaitu as-sibyan, anak kecil, ya, yang mana tatanan umurnya dari 0 sampai kepada 15 tahun. Masa-masa ini masa-masa dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dosa yang dilakukan ketika itu, maka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi kebaikan yang dilakukan ketika itu akan Allah lipat gandakan untuk siapa? Orang tuanya. Untuk orang tuanya. Maka orang tua didik anak kita. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i oleh bapak beliau ketika kecil sudah dididik, sudah dikenalkan apa yang harus kita bina kepada anak kita. Ada 4 perkara nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak kita, mulai dari 0 sampai 15 tahun, sehingga masa remajanya nanti tidak rentan dengan pergaulan yang tidak-tidak. 0 sampai 15 tahun, ya, yang harus ditanamkan kepada anak kita adalah qimatur ruhiyah, nilai-nilai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan anak kita dengan Tuhannya, kenalkan anak kita dengan nabinya, kenalkan anak kita dengan agamanya, kenalkan anak kita dengan kitabnya. Masa-masa ini adalah masa-masa yang mana pengukuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbuat dosa, dan amal baiknya akan diberikan kepada orang tuanya. Maka ketika ini pendidikan yang maksimal harus diberikan kepada anak kita. Dari apa? Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ajarkan anak kita tentang agama secara keseluruhan. Jangan sebagian-sebagian. Al-Fakir pernah rasakan, ya, mulai dari kecil sampai tamat SD masuk pesantren 6 tahun, mulai dari kelas 1 pesantren sampai 6 tahun, bab fikih tidak selesai. Ujung-ujungnya kalau tidak ngaji lagi di luar, Pak, insya Allah anak kita cuma sampai ke bab haji. Tidak ada kalimat udkhulu fis-silmi kafah. Tidak mengerti tentang hudud, tidak mengerti tentang jinayat, tidak mengerti tentang qisas, tidak mengerti tentang jidal. Seakan-akan perkara tersebut didiktekan dengan radikal. Allahu Akbar. Padahal itu ajaran Islam. Bagaimana cara pemimpin dan bagaimana pemimpin mengurusi rakyatnya ada dibahas dalam Islam. Maka udkhulu fis-silmi kafah. Ajari anak kita Islam secara totalitas. Jangan sebagian-sebagian nanti gagal ketika berbicara bab kepemimpinan, ketika berbicara tentang hukum Islam, tentang syariat Islam, radikal, teroris. Na'udzubillah min dzalik. 0 sampai 15% ajarkan anak kita. Ini masa-masa rentan. Ya, mereka perubahan dari pemikirannya, maka pemikirannya akan dirasuki dengan ajaran-ajaran yang lain. Kalau kita tidak bina dia dengan ruhiyah, kenalkan dia dengan Tuhannya, kenalkan dia dengan Nabi-Nya, kenalkan dia dengan agamanya, kenalkan dia dengan kitabnya. Insya Allah. Sibyan, masa-masa kecil. Yang kedua, kata Imam Jauzi, pembagian di dalam perjalanan kehidupan kita adalah asyubban. Masa-masa asyubban yaitu perjalanan 15 tahun sampai kepada 35 tahun. Masa ini masa-masa bergolaknya para remaja. Kalau tidak ditanamkan agama kepada mereka, selesai kehidupan kita. Di dalam apa? Sa'a amalu. Tapi kalau diajarkan semua agama, tatanan di dalam agama, apapun aturan di dalam agama, Islam ditanamkan kepada mereka, insya Allah Bapak tidak akan ragu dengan pergaulannya, tidak akan ragu kemana dia mengarahnya, tidak akan ragu apa yang dilakukannya, dan tidak akan ragu bagaimana dengan pergaulannya. Tidak akan ragu. Karena apa? Ada akidah di dalam dadanya, ada akidah di dalam dadanya, ada agama di dalam amal perbuatannya.
Tidak ragu kita, akhlaknya akan terbina. Maka Rasulullah wanti-wanti kepada kita, tidaklah ada pemberian bapak yang terbaik kepada anaknya terkecuali ilmu agama. Ya, kita dituntut Pak, mulai dari usia kita dituntut. Apa tuntutan anak kepada kita? 3 perkara. Maka kita wajib memiliki perkara tersebut. Yang pertama kata anak, wahai bapakku, berikan aku nama yang terbaik sesuai dengan doaku, yang mana akan dikabulkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Kasih nama anak jangan yang waduh ya Allah ya Karim. Ya, ada nama yang diharamkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW yang harus diberikan kepada anak kita. Banyak nama-nama yang terbaik. Bahkan Nabi sampaikan, barang siapa yang terdapat namaku di dalamnya, ya, dan amalnya sesuai dengan Nabi, maka haram baginya api neraka. Yang kedua, wahai bapakku, ketika kita sudah punya anak di dalam perjalanan hidup kita, pasti kita ingin menjadi keluarga kita yang terbaik. Wahai bapakku, jadikan ibuku ibu yang terbaik yang diridhoi oleh Allah. Maka jangan ajarkan istri dengan uang Pak. Betul dia butuh uang, ya. Dikit-dikit bapak nih pusing, ya, nyampe rumah kerja nggak kerja, ada hasil nggak ada hasil, fulus harus ada. Ya. Jadi ajarkan istri kita agama, ajarkan istri kita bagaimana berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang baik. Bahkan Rasulullah sudah ajarkan ketika 15 tahun sampai 35 tahun anak muda, ya dengarkan. Ya, bagaimana Islam mengajarkan tentang hukum pergaulan terhadap kita. Ya, ini hari ini yang hadir hari ini jangan pacaran, ya. Yang pacaran putusin. Bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan ya Allah. Ya, putusinnya 2. Ya, putusin untuk dita'aruf dan dikhidbah serta dinikahi. Ya, putuskan untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, anak muda belum siap untuk menikah, maka Rasul ajarkan kepada kita apa yang diajarkan oleh Rasul, puasalah yang banyak, ya, untuk menundukkan hawa nafsu. Ini perjalanan hidup pasti kita jalani. Kenapa? Takdir itu adalah rahasia yang pasti dari Allah. Tidak usah diragukan. Ya, Ustaz, saya kalau nggak pacaran nanti nggak dapat jodoh, nggak dapat bini. Ya, ini perkataan yang nggak betul. Ya, berarti kita tidak punya iman. Karena apa? Rahasia Allah adalah perkara di iman. Rezeki, takdir, kematian perkara di iman. Tancapkan keimanan di dada kita. Pasti Allah berikan. Ya. Rezeki jangan ragu. Ustaz, saya belum dapat kerja, Ustaz. Ya Allah, takarruf diri kepada Allah. 15 tahun sampai 35 tahun masa rentan anak-anak kita. Ya, maka ajarkan kepada mereka apa? Yang terakhir yang diminta oleh anak kita kepada bapak-bapaknya. Ya. Apa yang terakhir? Wahai ayahku, ajarkan aku Al-Quran. Ya bapak, ada yang nggak bisa baca Quran? Ada nggak? Alhamdulillah. Waduh, Masjid Baitur Rahman luar biasa. Ya, ada pengajian Al-Quran tadi. Alhamdulillah. Ya, ajarkan aku Al-Quran wahai ayahku. Sebelum kita serahkan kepada pendidikan, sebelum kita serahkan kepada majelis-majelis yang mengajarkan Al-Quran, ayahnya yang terutama dituntut oleh anaknya. Untuk apa? Ajarkan aku Al-Quran. Agar apa? Akhlaknya terbina sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Maka Aisyah ditanya oleh sahabat, ma khuluqun Nabi? Ya, apakah akhlaknya Nabi? Apakah akhlaknya Rasulullah SAW? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Anak muda
kita bimbang dalam kehidupan, dekatkan diri selalu dengan Al-Quran. Ya, jangan dekatkan diri selalu dengan ini. Ya, hari ini ini merusak. Ya Allah ya Karim. Ya, judi online, permainan. Ya Allah ya Karim. Ini adalah ide barat, ingin menghancurkan akidah kaum muslim. Ya, muda akan menuju masa matangnya. Nabi mudanya bagaimana? Banyak duduk di majelis ilmu. Karena apa? Nabi pesankan, ya, wabil khusus pesan kepada anak muda, syubbanul yaum rijalul ghad. Kalian yang anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Majunya dan bagaimana umat ini, bagaimana masyarakat ini ada di tangan kalian. Bagaimana agama ini ada di tangan kalian. Ya. Bagaimana Islam ini akan ada di tangan kalian. Bagaimana akidah anak-anak bangsa ini dan umat-umat kaum muslimin ada di tangan Bidawah Nurji. Kalau yang tua-tua ya Sama ya, Bidawah Nurji ya. Masya Allah. Kita sudah melewati masa yang muda ini belum melewati masa tua. Ya, jangan sampai kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan umur kita bermanfaat selalu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan dan kebaikan. Oh, bidakwah. Yang ketiga syuyukh. Ya, kata Imam Jauzi syuyukh. Apa dia syuyukh? Umur 35 sampai 50 tahun, masa kematangan, di mana tuntunan dan tuntutan ketika asyibiyana syubban, maka di masa asyuk dia akan terlihat bagaimana dia. Ya, aslinya akan terlihat apakah dia di dalam dadanya betul-betul Islam kafah tertanam atau tidak. Apakah di dalam dadanya, ya, di dalam pemikirannya ada perubahan. Apa pemikiran Islam? Apakah dalam kepribadiannya masih kepribadian yang biasa-biasa atau kepribadian yang Islami? Maka di umur 35 tahun sampai 50 tahun masa kematangan, disinilah Rasulullah SAW menjadi tauladan kita yang menjadikan bumi ini, ya, menjadi rahmatan lil alamin. Ya, hijrahnya Rasulullah SAW kepada Madinah, di mana Rasulullah SAW, ya, menghabiskan waktunya dalam apa? Tabligh, dakwah. Ya, dakwah kepada apa Rasulullah? Satu, dakwah. Tiga, ya, tiga pondasi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama dakwah Rasulullah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah yang didakwahi oleh Rasulullah tentang perkara akidah dan ibadah. Yang kedua hablum minafsi, ya, akhlak, budi pekerti, pakaian, makanan, minuman dan segala macamnya. Yang keempat baru fase 35 tahun sampai 50 tahun bergolak Rasulullah dititahkan hablum minannas, ya, sebagai pemimpinnya kaum muslimin. Dititahkan Rasulullah dengan kepemimpinan. Rasulullah bukan hanya jadi manusia biasa. Rasulullah bukan hanya jadi seorang suami kepala rumah tangga. Rasulullah bukan hanya menjadi bapak dari anak-anaknya. Rasulullah bukan hanya menjadi pedoman dari rakyatnya, tapi Rasulullah menjadi pemimpin untuk seluruh manusia. Nah, di masa-masa ini kematangan, ya, maka hablum minannas, Rasulullah ajarkan kita bermuamalah di antara kita dalam hal apa? Banyak, Pak. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, ya, segala macam. Nah itu, ya, di masa-masa matangnya Rasulullah. Maka umur 35 tahun nanti sampai 50 tahun anak-anak muda akan dititahkan perkara tersebut. Maka di situ akan kelihatan syubhanul yaum rijalul ghad.
Anak muda hari ini pemimpin masa depan akan kelihatan ketiga 35 tahun sampai 50 tahun. Yang keempat adalah yang ketiga al-uqulah, jadi maaf ya. Yang keempat baru asyur, yang mana fase umurnya 50 tahun sampai 70 tahun. Ya, tadi yang 35 tahun sampai 50 tahun al-uqulah, disitulah mereka akan memporsir semuanya dari pemikiran mereka untuk mensejahterakan rakyatnya dan dari tenaganya berbuat untuk kesejahteraan rakyatnya. Asyur yang keempat ya, 50 tahun sampai 70 tahun. Masa-masa ini rentan ya. Rentannya dengan apa? Masa muda sudah selesai dijalankan untuk menuju masa-masa tua. Maka di hari ini diangkat oleh Allah derajat orang-orang yang mana? Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Kenapa? Di masa-masa inilah fungsinya mereka akan menyebarkan kebaikan kepada seluruh manusia. Dulu yang dipelajari akan diajarkan. Ya, apapun dulu yang didapatkan dari mulai masa syubhat, syibyan, syubhan, al-uqulah, di masa-masa syuyukh, maka masa-masa ini orang banyak dapat gelar syekh ya, matang di dalam ilmu. Itu di masa 50 tahun sampai 70 tahun. 70 tahun sampai kepada batu nisan. Allahu Akbar. Ini kalau udah cerita ini yang tua was-was ya. 70 tahun diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menuju batu nisan. Ini namanya oleh Imam Jauzi dikatakan al-kibar. Jadi al-kibar itu bukan dewasaannya ya. Al-kibar itu sudah mau menuju masa peristirahatan. Maka tanamkan nilai-nilai tersebut ketika kapan? Ketika masa syibyan, masa syubhan, 4 perkara tadi. Yang pertama qimatul ruhiyah ya, wa qimatul khuluqiyah, nilai-nilai akhlak. Dekatkan selalu anak kita dengan Al-Quran, ajarkan selalu dengan Al-Quran. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan nanti ada sahabat Al-Quran, ahli Al-Quran, bagaimana mereka? Ya, disebutkan sama beliau. Wah, Imam Jauzi, kalau dia cuma membaca Al-Quran, pandai membaca gimana? Ya, Abbas. Dia pandai membaca dan dia menghafal, Abbas. Dia pandai membaca, menghafal, memaknai, bagaimana? Abbas. Dia pandai membaca, menghafal, memaknai, mentadaburi, gimana? Abbas. Dia pandai membaca, menghafal, memaknai, mentadaburi dan mengamalkannya. Bagaimana? Inilah yang dijadikan ahli Al-Quran dan sahabat Al-Quran. Bahkan Allah jaminkan kepada mereka, nanti aku punya keluarga dari golongan hamba-Ku, kata Allah. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat Al-Quran dan ahli Al-Quran. Pak, andainya hari ini Al-Quran di tengah-tengah kita ya, Al-Quran di tengah-tengah kita, dan Al-Quran dijadikan sebagai tatanan kehidupan ya, yang mana dikatakan syariat Allah kita jalankan, Al-Quran ditegakkan. Kira-kira koruptor ada gak Pak? Ada gak koruptor Pak? Pembunuhan yang tidak pada syariat Islam ada gak? Hari ini gimana Pak? Gimana Pak? Mahal ayam daripada nyawa manusia. Ya Pak? Kanjuruhan berapa Pak? Ya, kita bukan bicara politik ya. Kanjuruhan berapa? KPU berapa? Itu nyawa itu ya. Allah haramkan satu tetes darah kaum muslimin tertumpah ya, maka darah kaum muslimin lebih baik dan lebih berharga daripada alam beserta isinya. Kalau sekarang ditumpahkan semua gimana Pak?
Apa kita tidak dilaknat oleh Allah? Tidak. Maka masa-masa tadi itu adalah masa-masa di mana orang akan dipilih oleh Allah sebagai menjadi apa? Ya, ashabul yamin min ashabul yamin, ya, ashabul shimal wa ashabul shimal. Manakah golongan-golongan kanan oleh Allah dan manakah golongan-golongan kiri? Di sini akan ketahuan. Orang yang banyak maksiat itu ketika tua apa ketika muda? Ketika tua. Karena sudah mengerti semuanya perkara ilmu, sudah mengerti semuanya perkara agama. Tapi ketika 50 tahun sampai 70 tahun masih memikirkan perkara dunia, maksiat kepada Allah, buruk mereka di sisi Allah. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Ya. Hari ini kita tidak diatur oleh Al-Quran. Coba diatur dengan Al-Quran, Pak. Ya. Orang kafir pun sejahtera. Di luar orang-orang yang beriman akan sejahtera. 70 tahun sampai terakhir, makanya dia adalah al-kibar, sudah mendekati dan menuju masa-masa kembali kepada Allah. Kalau betul dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, hamba Allah, di umur 50 tahun sampai 70 tahun engkau akan ditatap langsung oleh Allah. Berapa kali? 2 kali dalam satu hari. Ya, sobah 2 masa, pagi dan sore hari. Anak muda jangan salah, ya. Anak muda itu 70 kali dalam satu hari. Siapa yang natapnya? Malaikat maut, bukan Allah. Ya. Apa ganjaran nanti ketika ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala di masa apa? 50 tahun sampai 70 tahun. Allah akan menatapnya pagi dan petang. Kalau tidak pagi petang, kalau tidak petang pagi, Allah tatap dia. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak malu, kata Allah? Hal la yastahi, kata Allah. Apakah mereka tidak malu? Yang mana kala itu 50 tahun sampai 70 tahun, tenaga sudah mulai berkurang, kulit sudah mulai keriput, tulang belulang sudah mulai keropos. Ya, apakah tidak malu, kata Allah? Diberikan kesempurnaan kenikmatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih memikirkan tentang perkara dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku, kata Allah, membuka lebar-lebar pintu tobat kepada mereka, dan amal mereka dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah untuk penggugur dosa-dosa mereka masa lampau. Ya, muhasabah diri kita. Sejauh mana kita pergunakan umur ini di dalam ketaatan kepada Allah. Maka tanamkan nilai-nilai tersebut. Ya, ruhiyah, khuluqiyah, insaniyah, saling mengetahui di antara kita. Makanya muamalah ya Rasulullah saling mengetahui dari seluruh kalangan manusia, bukan hanya orang yang beriman. Kalau akhlaknya Nabi Al-Bakir tidak bisa ceritakan. Ya, akhlaknya Nabi tidak sebanding dengan kita. Dan yang keempat adalah ya qimatul maliyah, nilai-nilai harta. Jangan hanya kita sibuk, ya kan, 57 tahun, 50 sampai 70 tahun. Jangan sibuk lagi untuk menumpuk harta. Sibuk untuk apa? Untuk berbuat kebaikan di sisi manusia, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilun minal akhirin, sedikit dari golongan-golongan yang terakhir yang akan dijadikan oleh Allah siapa? Ashabul yamin. Sedikit, tidak banyak. Ya Allah ya Karim. Ya, maka muhasabah terus diri kita. Sejauh mana kita berjalan dengan apa? Dengan syariat
Allah. Karena tanpa syariat Allah umur kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Kenapa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak mengambil dengan apa yang diridhoi oleh Allah, yaitu syariatnya Islam, maka tidak akan terkabul apapun bagi mereka, dan nanti di akhirat tergolong kepada golongan orang-orang yang merugi. Maka tekankan di dalam diri kita apa? Ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum faqalu sami'na wa ata'na. Tidaklah ada perkataan orang-orang yang betul-betul beriman jika dia diseru kepada Allah dan Rasulnya, syariatnya, ketika kehidupan di dunia ini, maka mereka agar menghukumi mereka dengan syariat Allah, maka mereka akan berkata, apa kata mereka? Faqalu sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan firman Engkau ya Allah dan kami mentaatinya. Ya, bukan sami'na wa ata'na kami mendengarkan terus kami bermaksiat. Tidak. 5 menit. Ya. Maka Al-Fakir tutup dengan ayat yang Al-Fakir buka. Ya, jangan kita seperti orang-orang terdahulu, kafir terdahulu, Quraisy terdahulu, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kita mau kufur kepada Allah? Dari kita tidak punya apa-apa diberikan kehidupan oleh Allah. Dari kita mati dan dihidupkan oleh Allah, dan kita dikembalikan kepada kematian, dijalankan dalam kehidupan dunia untuk apa? Illa liya'budun. Tidak ada yang lain, hanya untuk tunduk kepada Allah dengan segala tatanan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Mati kembali kepada Allah. Mati kembali kepada Allah. Setelah itu wa ilallahi wa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah kita kembali. Kepada siapa kita kembali kalau tidak kepada Allah? Maka jadikanlah umur kita menjadi umur yang bermanfaat dan umur terbaik di dalam seluruh amal perbuatan kita dan dalam kehidupan kita. Ya, tanamkan nilai-nilai di dalam keluarga kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau untuk pengkajian intensif tentang Islam kafah, yaitu ada kepengurusan dari Ustaz Teguh, ya, untuk pengkajian intensif untuk menuju Islam kafah, mengkaji Islam secara totalitas, tidak sebagian-sebagian, agar kita tidak salah dalam memahami agama. Ya, silakan hubungi beliau untuk kajian intensif agar kita berjalan dalam keridhaan Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan ilmu, Allah rahmati kita dengan ilmu, Allah ampuni dosa-dosa kita ketika duduk di majelis ilmu. Semoga kita kembali kepada hariban rumah kita, tempat tinggal kita tidak membawa satupun dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak kita dijadikan ahli ilmi, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ma'rifah, ahli tasawuf. Mudah-mudahan mereka selalu berjalan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, Allahumma faqihhu bid-din wa 'alimhu ta'wil ya Allah. Allahumma ij'alhum min ahli al-Quran wa ashabil Quran wa muqari'il Quran wa muratilil Quran wa muhafizil Quran wa mu'amilil Quran wa mutadabbiril Quran waj'al 'amalahum bil Quran waj'al da'watahum da'watal Quran waj'al kullu a'malahum bil Quran ya Allah ya rabbal alamin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, panjangkanlah umur kami,
sehatkanlah badan kami di dalam ketakwaan kepada Engkau ya Allah, untuk meraih ridho-Mu ya Allah. Tiadalah surga kami dapatkan terkecuali dengan ridho-Mu ya Allah. Maka berikanlah ridho-Mu kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku qauli hadza fastaghfirullah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah dari Al-Fakir. Insyaallah kalau ada lain kesempatan kita akan sambung kajian ini ya di dalam perkara yang lain untuk mendalami agama Islam supaya kita tanam di dalam kehidupan kita. Bila taufiq walhidayah wal afu